Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita sama hormati, muliakan Anda Ustaz Sayyid Arfan SAG MA, muallim kita, bapak-bapak kepala lingkungan, tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus ibu-ibu, singkatnya seluruh majelis ilmu Masjid Baitul Bogor yang hormati dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin hal yang paling pertama dan utama sekali, mari senantiasa kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama melafazkan kalimat hamdallah, alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama melafazkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentu semoga dengan kita banyak bersyukur kepada Allah senantiasa memudahkan segala aktivitas kehidupan kita yang kita laksanakan di atas dunia ini. Demikian pula dengan kita banyak berselawat kepada Nabi kita, nantinya mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua yang belum bisa hadir pada kesempatan malam hari ini, senantiasa nantinya mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu majelis ilmu yang hormati, untuk materi masih kepada bab neraka, 3 jenis api neraka yang telah disebutkan pada kajian pekan lalu, yaitu warna api neraka diantaranya 1 merah, putih, dan hitam. Adapun bentuk daripada panas api neraka yaitu 70 kali lipat daripada panas api yang kita rasakan di atas dunia ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya api neraka ini. Amin ya rabbal alamin. Mengingat bab niki sebagai bentuk peringatan bagi kita, mengingat dari tanggal sekarang niki insyaallah kurang lebih antara 76-75 hari kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan. Itu mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita. Mari kita simak materi ini, bisa kita amalkan sebagai bekal atau petunjuk kehidupan kita untuk selanjutnya. Pada al-muallim guru kita, waktunya disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaitu ta'lum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal hasala tamassu fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ittila' ala al-khair ibtigha'a mardatillahi thawabihi qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma iftah 'alaina al-futuha al-'arifina bi rahmatik wa ansurna 'alaika rahmatak وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بالعلم والفهم وزيدنا بالعلم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. الحضرة المحترمين المكرمون والمحترمون, yang saya hormati bapak-bapak pengurus masjid,
takmir Masjid Baitul Ghafur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati Bapak Kali, Bapak RT, Bapak RW, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majlis Baitul Ghafur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang pelunggu kami masih diberikan kesehatan, yang pelunggu kami masih diberikan keafiatan. Alhamdulillah, di bulan Jumadil Akhir Allah masih memberikan kita kesempatan, dan mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita kesempatan untuk bertemu di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Mudah-mudahan tiap menunggu kami dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang pelunggu kami hadir di tempat yang mulia ini akan memperoleh syafaatul uzmah, syafaatul kubranya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Baitul Ghafur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan kembali pesan Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Beliau mengatakan mayoritas ulama sepakat arah telu hal. Ada 3 faktor, ada 3 dorongan. Ulama menyebutnya ad-dawafi', dorongan seseorang untuk mau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang mau melakukan ibadah karena dia takut, al-khauf, takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Lelah tegawe sembahyang, sedekah, berzakat, lelah gawe puasa, tentu jamaah rahmati Allah, semua itu kita lakukan karena kita takut terhadap ancaman dan azab Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tegaskan dalam ancamannya, ada sebuah tempat yang kita kenal dengan neraka. Surga dan neraka yang penunggu syamil kita percayai keberadaannya. Kita percaya akan hari pembalasan. Kita percaya akan surga dan neraka. Kepercayaan ini adalah bentuk keimanan yang penunggu syamil. Maka jamaah rahmati Allah, niki tingkatan yang paling rendah. Seorang yang mau beribadah kepada Allah karena takut terhadap ancaman Allah. Apakah boleh demikian kita beribadah karena takut ancaman Allah? Boleh. Lalu yang kedua jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua niki tingkatan yang kedua, roja, mengharapkan. Okay. Yang pelunggu samin lelah nabung tabungan haji, rela untuk ngantih puluhan tahun untuk dipanggil ke Baitullah. Tentu harapan tiang pelunggu samin tapi ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bahasa Nabi tegasang dalam hadisnya, hajjal mabrur, dengan memperoleh haji mabrur niki jamaah balasan surga. Lalu tingkatan yang paling tinggi jamaah rahmati Allah adalah mahabbah. Seseorang yang beribadah kepada Allah karena betul-betul cinta kepada Allah. Mudah-mudahan yang perlu kesamin sampai kepada tingkatan yang paling tinggi. Kita beribadah kepada Allah semata-mata karena kita mengharapkan ridha Allah.
semata-mata karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, naluriah kita sebagai manusia tentu kita berbeda dengan malaikat. Kita sebagai manusia arak hawa nafsu kita. Sedangkan malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Allah ciptakan malaikat, Allah setting malaikat untuk sujud kepadanya dari awal sampai yaumil akhir. Malaikat tidak pernah mengeluh. Dia ngeremo. Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat yang ditugaskan untuk memikul arsy-Nya. Dari awal sampai yaumil akhir nanti dipikul arsy-Nya Allah. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah ngeremo. Berbeda dengan kita jamaah rahmati Allah. Kita memiliki hawa nafsu, kita memiliki syahwat, kita memiliki keinginan. Maka jamaah rahmati Allah, potensi manusia niki arak dua. Sekek jari dengan baik, kedua jari dengan jahat. Jari dengan baik, kita mampu mengontrol nafsu kita dengan iman dan takwa kita. Maka kita lebih mulia dibandingkan dengan malaikat. Kalau tiang pelunggu sami terperbudak oleh hawa nafsu kita, diikuti oleh hawa nafsu kita, maka kita lebih hina, bukan lebih hina daripada syaitan, maka lebih hina daripada hewan. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang balikan tadi, setidaknya telu faktor dorongan niki tidak ada di dalam diri kita, lantas yang menjadi menjadi pemikiran kita saat ini denarak telu dorongan niki, lantas dorongan Nabi Malik adik temele ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki jadi bahan renungan kita bersama para hadirin yang dimuliakan Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang lalu sampun terbahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampun menyalakan bara api di 1000 tahun pertama sampai 1000 tahun ketiga sampai hitam gelap gulita. Dan siksaan sak paling ringan yang dirasakan oleh penghuni neraka niki diperintahkan untuk memakai sendal made in neraka, sendal produk lekan neraka. Dia suruh tekadu yang panasnya, kata Nabi, yubli min huma dimaguhu, yang panasnya dari kakinya sampai kepalanya, sampai mendidih otaknya. Menariknya jamaah rahmati Allah, dengan sak mau siksaan niki yazunnu asyaddu ahlin nari adaban. Dia mengira bahwasanya dia mendapatkan siksaan sak paling berat, sak paling pedih. Lalu Nabi membantah dalam hadisnya, wa innahu min ahwani ahlin nari adaban. Ia mau siksaan sak paling ringan. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita lanjutkan kajian kita di antara potret neraka, sifat dari neraka. Neraka niki jamaah rahmati Allah kekal abadi selama-lamanya. Al-Qur'an ketika menggambarkan keadaan Al-Qur'an dalam dua bentuk. Yang pertama, arak dengan tersiksa si Allah Ta'ala selama-lamanya, tiada ujungnya. Al-Quran menggunakan kalimat khalidina fiha abada, ia kekal selama-lamanya. Maka niki diperuntukkan untuk siapa? Orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari kebenaran Allah, yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saat kedua jamaah, arasa dengan tersiksa ini diberikan kepada orang beriman. Orang yang beriman, yang di akhir hayatnya tidak sempat bertaubat kepada Allah, bergelimang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dia akan dimasukkan ke nerakanya Allah.
Sampai kapan? Sementara jamaah. Allah tidak menggunakan kata khalidina fiha abada. Sementara saja. Terhukum si Allah Ta'ala disebabkan oleh maksiat yang dia dilakukan. Terbisuk, tercuci dulu di neraka jamaah. Dan selama-lamanya sebentar. Sampai kapan? Sampai kapan Allah ridho kepadanya dan dimasukkan ke surganya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini selaras di dalam firman Allah dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Dalam riwayat lain, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Bahasa Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku, kata Allah, mengalahkan amarahku. Jangan mati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memiliki hak prerogatif. Karena Allah memiliki fa'alul lima yurid. Allah punya kehendak atas segala sesuatu. Allah yang memiliki kehendak memasukkan hambanya ke surga atau ke neraka. Amal tiang pulungku sami tidak menjamin kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi setidaknya amal tiang pulungku sami niki, amal kita niki setidaknya kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nindik remehkan jamaah. Nindik remehkan amalan sekecil apapun. Pernah seorang soleh bermimpi bertemu dengan Al-Imam Al-Ghazali. Bertemu di alam barzakh. Orang soleh ini kemudian bertanya kepada Al-Imam Ghazali, "Bagaimana keadaan wahai Imam?" Nabi jawabnya Al-Imam Ghazali, "Alhamdulillah, yang senang sekali." Bahasa. Kemudian spontan dengan soleh niki menjawab, "Jelas dia senang. Sida luwe amal dia, sida dengan pacu. Sida luwe amal dia, dengan amal jariah dia, karangan-karangan kitab dia dari amal jariah dia." Al-Imam Al-Ghazali menepis seraya mengatakan, bukan karena itu. Pernah sewaktu-waktu, kata Imam Al-Ghazali, aku biarkan tiang beng ye lalat niki ketika aku menulis karangan kitab, si nebeng lalat niki sedot tinta niki sampai besuh. Dengan itu Allah ridho kepadaku. Maka jamaah rahmati Allah, jika kita kaitkan dengan hadis yang lain, bagaimana seorang hamba yang bergelimang dosa, yang ahlul maksiat, seketika Allah ampuni dan Allah berikan ganjaran surga disebabkan karena memberikan segelas air untuk seekor anjing. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a." Kepada hamba-hambaku, abid itu artinya hamba-hamba pilihan. Siapa hamba-hamba yang telah melampaui batas, hamba-hamba yang penuh dengan dosa, nendek putus dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa tiang dosa. Inna rahmati wasi'an. Rahmat Allah diki luas, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, lalu sifat dari neraka niki tidak hanya kekal di dalamnya, akan tetapi juga siksaan niki bertubi-tubi, terus menerus. Dan neraka liburna jamaah. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 56 diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di potongan ayat, "Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul 'adzab." Orang-orang yang mengingkari ayat-ayatku, kata Allah, akan kumasukkan dia ke nerakanya. Setiap kulitnya, kullama nadidat juluduhum, setiap kulitnya sak gosong niki, baddalnahum juludan. Allah ganti dengan kulit yang baru.
Untuk apa? Liyadukul adab. Adik mau siksaan, rasa sakit secara terus menerus. Okay. Ada seorang peneliti jamaah, peneliti asal barat. Okay. Diki spesialis ahli kulit, istilah ini? Ahli kulit. Beliau meneliti kebenaran Al-Quran seayat tadi, ayat 56. Dengan fakta sains. Dengan ini seorang peneliti asal barat niki beriman kepada Allah. Syahadat dia masuk Islam. Nabi bahasa peneliti niki jamaah kemben Allah ganti dengan kulit baru. Sengakna level saat pertama kali yang merasakan panasnya api neraka, saat pertama kali merasakan niki nanti kulit kita jamaah. Ini level pertama, kulit. Okay. Lantas lamun kulit bah gosong niki, kulit niki jadi mati rasa. Nah, makanya Allah ganti dengan kulit baru agar apa? Dia merasakan sakit secara terus-menerus. Menu gosong, ganti si baru, gosong, ganti si baru. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, penduduk neraka setelah mengetahui tempatnya di neraka selama-lamanya, siksaannya tiada henti. Lalu mereka penduduk neraka niki mencoba melobi malaikat penjaga pintu neraka. Saya malaikat penjaga pintu neraka jemaah. Malaikat Malik. Mencoba melobi malaikat Malik. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah abadikan dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 77. Allah Subhanahu wa taala wa nadau ya Malik. Malik. Penjaga pintu neraka. Mereka menyeru, panggil nama Malik. Apa yang mereka minta? Liyaqdi alaina rabbuk. Ane tunasan tiang. Tunasan kami. Dek kuat isi siksaan niki. Dek kuat isi neraka niki. Endengan tertimpa Allah. Matikan saja kami. Selesai sudah. Endeng tematikan. Lagu jamaah mati Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir ketika menafsirkan ayat ini respon jawaban malaikat Malik terjeda. Artinya dia menjawab isi malaikat Malik selama berapa? Ulama tafsir mengatakan arba'ina am. Selama 40 tahun tidak direspon. Tidak direspon seruan mereka. Dicuekin mereka selama berapa? 40 tahun namanya jemaah. Coba bayangkan. 40 tahun dengan teh. Nah, ketika direspon 40 tahun setelahnya baru terespon isi malaikat Malik. Nabi jawaban malaikat Malik sebagaimana diabadikan dalam ayat niki, ayat potongan yang terakhir niki. Qala innakum makisun. Nabi jawaban malaikat Malik. Hei kalian, sungguhnya kalian tetap tinggal di sini selama-lamanya. Wah lobi malaikat Malik dek mampu. Penduduk neraka niki kemudian mencoba melobi Allah Subhanahu wa taala. Allah sih coba lobi. Sebagaimana dibandingkan dalam Al-Quran, Quran surah Al-Mu'minun ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi bahasa penduduk bumi yang dibandingkan dalam Al-Quran, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Aneh ya Allah, ini penduduk neraka. Sugulan tegama lekan neraka niki ya Allah. Hidupkan Malik tiang ya Allah di bumi. Hidupkan kembali saya ke bumi ya Allah. Sebentar saja ya Allah. Milik sembahyang ya Allah. Milik sedekah.
Bila kuasa ya Allah sebentar doang ya Allah. Okay? Nah, fa in udna lamun wah tiang kehidupan lagu dek tiang gawe amal soleh niki fa inna zalimun maka kami termasuk orang-orang yang zalim. Nah nikilah sifat manusia jamaah rahmati Allah. Okay? Sifat manusia niki menyesal di akhir. Ketika merasakan sesuatu pasti menyesal di akhir. Sebagaimana ada sebuah syair yang mengatakan tu'rafu qimmatul asya bididdiha. Nilai sesuatu niki tinggi jika ada bandingannya. Yang contohkan nikmat sehat. Piran de tahu nggih rasa nikmat sehat niki ketika tiang pelunggu samin sakit. Ia tak menyesal, ia tak ngerasa. Oh ternyata sehat itu nikmat. Nah begitulah sifat dari manusia. Pasti akan menyesal di akhir hidupannya. Nah, kemudian yang merahmati Allah Subhanahu wa taala menarik baru malaikat Malik merespon selama 40 tahun lamanya. Berbeda dengan Allah. Okay. Para ulama tafsir mengatakan Allah menjawab keluh kesah mereka, Allah respon keluh kesah mereka berapa tahun? Selama 1000 tahun lamanya. 1000 tahun jamaah baru terjawab si Allah. Baru terrespon keluh kesahnya si Allah. Okay. Menurut liwat 1000 tahun jamaah rahmati Allah. Bagaimana respon Allah? Bagaimana jawaban Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat selanjutnya, ayat 108 Quran surah Al-Mu'minun. Allah berfirman, qala khsya'u fiha wa la tukallimu. Sungguhnya kalian tetap tinggal di sini dalam keadaan hina, kata Allah. Wa la tukallimun. Ini dilawan ngeraos. Allah Ta'ala. Jangan lawan saya bicara. Jangan panggil-panggil nama saya. Gak lawan ngeraos. Kata Allah Ta'ala. Akhirnya jamaah walobi malaikat Malik ni embang. Ngelobi Allah ni embang. Milih kehidupan. Akhirnya jamaah nyeletuk penduduk neraka niki. Aneh kalau begitu. Coba kita sabar saja. Barangkali dengan derita yang kita rasakan, arah akhir penghujungnya, dia mencoba menganalogikan dengan kehidupan di waktu dunia. Berbeda dengan kehidupan di waktu dunia. Jika kita menderita, kita tahan dengan rasa sabar, maka insya Allah akan berakhir. Mereka mencoba dengan niki jamaah. Sabar bemai. Siapa tahu berkurang siksaan. Siapa tahu tersugulang. Ini dengan kafir. Lagu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. 1000 tahun lamanya. 2000 tahun. 3000 tahun. Dan selesai. Dan selesai siksaan niki. Dan selesai rasa sakit yang dirasakan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabadikan mereka di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Ibrahim ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis." Nabi bahasan penduduk neraka, ternyata pada doa. Sabar, ngeluh, pada doa. Ma lana min mahis. Dinarak celah untuk terkabur dengan siksaan niki. Jamaah rahmati Allah, nggih, wa ngelobi malaikat Malik, wa ngelobi Allah, nggih. Kemudian dia sabar, coba dia sabar menerima siksaan. Nggih, wa sabar walalah dia sabar pada akhirnya. Nggih, si lelah dia sakit penduduk neraka niki mencoba minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta Nabi, minta diturunkan hujan. Minta diturunkan
hujan. Berseru malik penduduk neraka. Ingat Allah Subhanahu wa taala sudah la tukallimun. Allah dia milih ngeraos kaca penduduk neraka. Dia milih ngeraos. Pada akhirnya teutuslah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Hai Jibril, ayu syai'in yutlabun. Apa jak milih nendang si penduduk neraka niki keribut. Nabi bahasa Jibril, ya Allah, ingin yang hujan ya Allah. Si untuk menghilangkan haus dahagana ya Allah. Saya ngana si api neraka niki untuk menghilangkan haus dahagana ya Allah. Oh kalau begitu kata Allah dalam hadis niki, fatursilu sahabatul hamra. Aneh kiriman ye awan merah. Mah ada kiriman awan merah di neraka. Mana kiriman awan merah jamaah, senang penduduk neraka. Hujan. Aneh hujan, senang gembira. Okay? Kesenangan ini berubah menjadi penderitaan. Dan hujan turun jamaah. Dan sesuai harapan penduduk neraka. Lagu Nabi saat teri niki, fatursilu alaihim aqarib ka'amsalil baghal. Saat teri niki jamaah lekan awan merah niki Nabi kala jengking. Kala jengkingna sebelik kuda. Ya Muhammad ya Allah. Dan hujan kala jengking. Di dalam riwayat niki setiap gigitan kala jengking niki si nerasaan si penduduk neraka niki selama beribu-ribu tahun. Si nerasaan rasa sakit. Ya Muhammad ya Allah. Aneh salah pengenden. Menurutnya dia hujan lagu kala jengking turun. Walaupun ini neraka niki terakhir, karena mengharapkan penderitaan niki hilang, mencoba kembali. Ya Allah, milik yang hujan mati. Ya Allah, milik hujan mati. Tentu Allah Subhanahu wa taala kirimkan fatursilu lahum sahabatus sauda. Baru terkiriman awan merah, makin terkiriman awan hitam. Nah, namun terjita awan hitam di dunia jamaah tanda hujan. Wah, ini hijak takar senang. Nah, pas ganti. Hujan dunia jangan. Senang mereka. Senang tiada tahu. Nah, namun ketika akhirnya Nabi saat teri jamaah rahmati Allah. Saat teri niki fatursilu alaihim al-hayatu ka'anakil ibil. Allah kirimkan saat turun baru kala jengking di awan merah. Makin le awan bidang sak turu di napai hujan. Dagu sak turun Nabi ulah sebelik aknakil ibil marak sebelik leher unta belik jamaah. Nah, inilah sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an niki, Quran surah An-Nahl ayat 88 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazidnahum adaban fawqal adabi bima kanu yufsidun. Kami tambahkan azab mereka secara terus menerus. Disebabkan apa? Disebabkan kerusakan perbuatan yang mereka lakukan. Ulama tafsir mengatakan makna dari yufsidun yakni kanu yakfurun, disebabkan oleh kekafiran mereka. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, nikilah penderitaan akhir dari penduduk surga. Wah, selesai niki engkah bau ngendeng wah penduduk neraka. Penduduk surga apa? Penduduk neraka. Engkah bau ngendeng wah. Engkah nuah suara jerita. Engkah nuah harap suara maaf, engkah nuah harap suara keluhan. Engkah nuah harap seruan panggilan, engkah nuah harap. Yang hanya ada apa jamaah rahmati Allah? Yang hanya ada suara penderitaan, kesakitan, teriakan dari penduduk-penduduk neraka. Dan suara dari Nabi, kobaran api neraka yang luar biasa dahsyat.
Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya niki ringkasan dari pertemuan niki, pada akhirnya kita menyadari bahwasana nikmat paling mulia, paling luar biasa niki adalah nikmat iman. Nikmat iman di dalam hati kita itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Maka jemaah rahmati Allah, berbenta sebisa mungkin, berbenta seberusaha mungkin agar nikmat iman niki agar terus kita jaga sampai akhir penghujung hayat kita. Sampai penghujung hayat kita. Itu harapan kita bersama jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan terakhir, seolah-olah Imam Abu Lais As-Samarqandi ingin mengingatkan kepada kita, tahu wah neraka niki kekal abadi selama-lamanya. Lantas apa maka dendek milih beribadah? Nanti setelah niki ada bab surga. Tahu nikmat-nikmat surga. Lantas apa buat iri dengan mereka yang Allah kasih nikmat kekayaan, tapi Allah tidak beri nikmat keimanan. Di dalam pesan niki juga, di dalam bab niki seolah-olah Imam Abu Lais mengingatkan kita agar di penghujung hayat tidak sampai projek kembalinya kita bukan ke surga, bukan ke surganya Allah. Jadi sampai tertulak atau ngerasaan searah neraka. Adik kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nasihat Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi kita jadikan diri kita sebagai motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya apapun tertakut karena niki gawe ibadah niki. Barangkali dengan niki menjaga diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, niki tema niki sudah sampun kita bahas. Sudah selesai. Insyaallah kita akan beralih ke bab selanjutnya. Insyaallah di bulan depan insyaallah kita akan kaji keistimewaan bulan Rajab. Insyaallah mudah-mudahan yang penunggu sambil tetap istiqomah. Tetap istiqomah, hadir majelis niki. Inilah fungsi kita hadir, yang senantiasa mengingatkan diri kita, hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah, terakhir dan pendek tunasang suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir ataupun longsor di daerah Sumatera dan Aceh. Yang tunasang Al-Fatihah penunggu sami, mudah-mudahan saudara kita Allah mudahkan segala urusannya, Allah jaga keluarga-keluarga kita. Amin. Saudara-saudara kita yang ada di sana, dengan iringan bisikan Al-Fatihah kita, bacaan Al-Fatihah kita, Allah kuatkan mereka ketika terkena musibah. Al-hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Ya kana Alhamdulillah. Terakhir jemaah, tertutup kajian ini dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan niatan mudah-mudahan di akhir penghujung kehidupan kita Allah mudahkan kita menyebut kalimat tauhid niki. Afdalu ma qultu wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimat haqqin alaiha insyaallah taala. Amin. Jemaah terakhir khususan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kita
muallif kitab niki wa ila syekhina Syekh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Demikian kajian ini jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa kita amalkan untuk menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan tetap istiqamah. Aku lihada wa astaghfirullahal azim wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ghazirin, hamdan wafi ni'mah wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul 'azim sultanika ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbana wasi'na an nashkuraka ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna fi 'ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لهم الفاتحة. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian materi kajian yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan hal-hal yang positif yang disampaikan oleh guru kita bisa kita ambil untuk bekal takwa kita yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa pada kajian berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita duduk dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.